Kata Rasulullah SAW, akan datang sebuah zaman, orang yang sabar di atas agamanya bagaikan memegang bara api. Dan zaman sekarang, Allah alam zaman sekarang, kita betul-betul harus sabar meninggalkan maksiat ini. Maksiat telinga, maksiat mata, maksiat mulut. Bahkan kita keluar rumah pun ada maksiat. Dan jangan pernah kita beranggapan dan kita bersuudzon kepada Allah. Kenapa sih Allah ciptakan maksiat ini kepada aku? Jangan. Ambil sebuah kebaikan. Apa kebaikannya? Allah ciptakan adanya maksiat-maksiat ini di sekeliling kita agar kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Jadi ketika kita keluar rumah ada maksiat, kita lihat orang maksiat berpakaian minim, atau kita mendengar suatu maksiat yang melemahkan iman kita, di situ yang harus kita lihat adalah Allah menginginkan saya banyak-banyak beristighfar. Maka banyak-banyak kita beristighfar dari maksiat-maksiat ini. Rasulullah SAW di zaman dia, di waktu itu, beristighfar satu hari lebih daripada 100 kali. Masya Allah, Masya Allah. Nah, bagaimana kalau para ulama, para sahabat hidup di zaman kita sekarang ini, berapa ribu kali mereka beristighfar dalam sehari. Yang mungkin ada maksiat-maksiat kita nggak bisa menghindarkan secara total. Ya, contohnya adalah maksiat mata. Ketika kita di jalan, kita melihat orang-orang berbuka aurat, sementara kita sedang mengendari kendaraan, sehingga terlihat. Di situ kita harus banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu banyak-banyak istighfar. Bagaimana kiat yang kedua? Isti'anah billah. Minta tolong sama Allah. Ya Allah, yang membolak-balikkan hatiku. Ya Allah, yang mengokohkan imanku. Tsabbit qalbi ala dinika wa tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, kokohkan hatiku di atas agamamu dan kokohkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Dan ingat, setiap maksiat yang kita tinggalkan, ini poin yang ketiga. Tadi poin pertama apa? Banyak istighfar. Yang kedua apa? Minta tolong sama Allah agar Allah kokohkan hati kita. Ya. Yang ketiga, ya, maksiat tadi kita harus ingat, setiap maksiat yang kita tinggalkan, Allah akan berikan pahala untuk kita. Masya Allah. Jadi setiap ada kesempatan maksiat, berarti di situ ada kesempatan pahala. Dipahami apa itu? Di setiap ada kesempatan maksiat, di situ ada kesempatan pahala untuk kita. Entah Ustaz, gimana cara berpikirnya Ustaz? Ya, ada maksiat, ada pahala gitu Ustaz. Contoh, ketika Anda mau buka Bali Mengaji ini, YouTube-nya Bali Mengaji. Anda lagi buka, ya, cari ke atas. Ternyata ketika kebuka ada video yang tidak pantas. Hati birahi mengatakan buka. Buka kata birahi. Kata ilmu dan iman jangan. Berarti di situ ada dua kesempatan. Ada kesempatan maksiat. Kalau kita buka jadi maksiat, kalau kita tinggalkan jadi pahala dan ketaatan. Maka di situ ada kesempatan pahala, ada kesempatan dosa. Jadi kita harus ingat, setiap maksiat yang kita tinggalkan, di situ ada kesempatan pahala yang akan kita dapatkan. Seperti itu. Allah. Contohkan satu Akbari, ingat ya kisah orang yang terjebak dalam gua. Pasti antum tahu dong, ingat kan kisah itu kan? Yang terjebak dalam gua, salah satunya apa? Meninggalkan maksiat kan? Ya Allah, aku cinta sama dia, sudah hampir melakukannya, tapi karena ingat Allah, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan uangnya untuk dia. Kalau amalan itu baik, maka bukakanlah batu ini. Allah bukakan batunya. Berarti dia mendapatkan pahala gara-gara meninggalkan maksiat.